pelaksanaan seleksi uh, pelaksanaan seleksi ini menggunakan K2NBK semi online ya. Sekali lagi, pelaksanaan P3K ini menggunakan K2NBK semi online, jadwal pelaksanaan tanggal 7 sampai 10 Desember 2021 ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa sehat selalu dimanapun berada. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama kami Tulmen Tutorial. Bersama saya Muhammad Farid Wajidi. Kali ini kita akan mereview sedikit tentang kesiapan pelaksanaan ujian P3K untuk tahap 2 pada tanggal pelaksanaannya nanti itu pada tanggal 7 sampai dengan 10 Desember tahun 2021. Dimana di sini kami nanti akan menampilkan tutorial ataupun langkah-langkah yang tentunya bagaimana teman-teman sekalian bisa memahami tahapan ujian yang akan dilaksanakan ini. Oke, silakan disimak dari penjelasan dari tim teknis pusat, dimana melalui Zoom meeting kemarin sudah ditampilkan langkah-langkah ataupun syaratnya apa saja. Silakan disimak untuk teman-teman semua. Baik, perkenalkan kami dari Pusat Asesmen Pendidikan. Dalam hal ini kita akan memaparkan paparan teknis ya dalam untuk pelaksanaan seleksi P3K guru tahun 2021 tahap kedua ya. Apa saja yang perlu kita sampaikan dan apa yang perbedaan dari tahap pertama yang kemarin kita sudah melakukan tahap pertama ya. Ada beberapa update dalam hal ini update sistem apa yang harus dilakukan dan apa yang sebaiknya tugas dari proktor dan proktor utama. Selanjutnya informasi umum ya, pelaksanaan seleksi ini menggunakan K2NBK semi online ya. Sekali lagi, pelaksanaan P3K ini menggunakan K2NBK semi online, jadwal pelaksanaan tanggal 7 sampai 10 Desember 2021 ya. Jumlah hari pelaksanaan bisa berbeda-beda antara kota kabupaten, antara 2 sampai 4 hari, ini tergantung dari pesertanya, tergantung dari jumlah pesertanya masing-masing di tiap titik lokasi ujian ya. Lalu setiap hari di setiap lokasi dilaksanakan dalam 2 sesi. Jadi satu hari itu ada 2 sesi. Sekali lagi, satu hari ada 2 sesi. Untuk waktu ujian totalnya itu 170 menit. Itu antara material sosiokultural itu 25 dan plus 20 soal itu 40 menit, wawancara 10 menit 10 soal, lalu kompetensi teknis itu 100 soal selama 120 menit. Jadi totalnya adalah 170 menit untuk waktu ujiannya. Untuk sarana dan prasarana itu ada yang akan bersama ada sarana dan prasarana, terus unsur panitia penyelenggaranya ya, dan seperti apa nanti unsur-unsur panitia penyelenggaranya dari mulai dari pusat sampai ke proktor sekolah. Sarana dan prasarana itu adalah ruang tes, spesifikasi komputer, server dan klien ini sama. Spesifikasi komputer dan klien itu nanti karena kita menggunakan moda semi daring ya, atau semi online, spesifikasinya sama dengan spesifikasi server untuk ANBK untuk yang moda semi online. Lalu ada standar minimal dan topologi jaringan. Sarana untuk ruang tes yang pertama itu aman dan layak untuk pelaksanaan tes. Lalu yang selanjutnya adalah memenuhi standar protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID. Jadi kita tetap ya, ini masih masa pandemi, jadi kita masih menyarankan atau mewajibkan untuk memenuhi standar protokol kesehatan. Dalam hal ini disesuaikan dengan peraturan di daerah masing-masing tentang protokol pencegahan COVID-19-nya. Lalu ruang tes digunakan maksimal untuk 20 peserta. Ini juga dalam rangka kondusif ruangan untuk mencegah penyebaran dan untuk biar tidak banyak terjadi kerumunan seperti itu ya. Lalu satu ruang tes ditangani oleh satu proktor yang mengendalikan satu komputer server. Sekali lagi, satu ruang tes itu nanti ada satu proktor ya yang mengendalikan satu komputer server seperti itu ya. Ini lalu untuk spesifikasi minimal komputernya sama dengan moda semi daring ya, yang NPK komputer server itu
dari bentuknya desktop all-in-one tapi bukan laptop, prosesor 4 core dan clock rate minimal 1,6 GHz, RAM 8 GB, 2 langkah atau NIC ini sama, lalu hard disk free itu 250 ini sama dengan spesifikasi yang ANPK ya. Lalu host Windows 10 10 ya, Windows 10 64 bit minimum ya. Sebaiknya kita menyarankan untuk kali ini untuk komputer server itu tidak memakai Windows 7 karena banyak pertimbangan, Windows 7 ya, karena banyak pertimbangan dari kita sudah melakukan riset bahwa untuk Windows 7 itu banyak celah keamanan yang yang bisa ditembus seperti itu, makanya kita tidak menyarankan memakai Windows 7. Di samping itu juga untuk Windows 7 sendiri untuk saat ini sudah tidak ada untuk servisnya, pengembangannya sudah diberikan dari pihak Microsoft ya. Jadi untuk servis security-nya itu yang sudah tidak ada update lagi, makanya untuk komputer server kita menyarankan untuk Windows 7 tidak dipakai. Jadi ya langsung minimal aja Windows 10 ya, 64 bit minimum. Kalau untuk komputer klien sama bisa desktop PC atau all-in-one atau laptop dan klien, CPU dual core, monitor 11,6, RAM 2 GB, resolusi minimal 1024 x 72 pixel, hard disk free 10 GB, OS-nya Windows 8. Minimal Linux, Chrome OS, Mac OS atau Raspberry. Jadi sekali lagi untuk Windows 7 sudah tidak kita gunakan lagi. Sebaiknya juga tidak digunakan lagi untuk Windows 7 mempertimbangkan aspek-aspek security yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu untuk spesifikasi dan jaringannya itu sarananya itu kita memakai mode semi online. Aplikasinya yang diperlukan itu adalah VirtualBox, VAD, exam browser admin, exam browser client ya. Ini nanti untuk exam browser admin dan exam browser client kita akan mendistribusikan melalui web komunikasi ya, website UNBK sama komunikasi. Untuk seleksi P3K tahap 2 ini untuk PHD, exam browser admin dan exam browser client itu memakai yang terbaru, jadi tidak bisa memakai yang versi kemarin dipakai untuk tahap 1. Jadi sekali lagi untuk PHD-nya, exam browser admin dan client-nya itu memakai versi yang terbaru. Itu ya, jadi yang karena mempertimbangkan kemarin masih banyak bug dan banyak servis yang kita update, makanya mohon diperhatikan lagi nanti untuk versinya, diperhatikan untuk PHD-nya nanti akan menggunakan yang versi terbaru. Jadi bedakan jangan memakai PHD yang kemarin dipakai untuk P3K ya, P3K tahap pertama. Untuk topologi dan jaringan, karena ini semi daring ya, kita masih mewajibkan memakai kabel, memakai LAN, bukan WiFi ya, konektivitas komputer server ke kliennya seperti itu. Jadi karena ini ya semi daring, makanya kita tetap mengadopsi dari topologi ANPK seperti itu. Ini topologi untuk LAN-nya, topologi minimalnya yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar sekali ya, sudah sangat paham sekali dengan topologi ini, karena ini yang kita pakai topologi standar atau topologi minimal untuk moda semi daring. Jadi intinya untuk antara ruang satu dan ruang lain itu tidak terhubung dalam satu jaringan. Ini adalah selanjutnya adalah tim penyelenggara, itu terdiri dari pengawas utama, pengawas ruang, penanggung jawab kesatuan pendidikan, tempat seleksi kompetensi. Lalu ini yang Bapak Ibu sekalian adalah proktor utama, proktor dan teknisi. Ini yang saya highlight adalah proktor utama, proktor dan teknisi. Nanti akan kami sampaikan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing seperti ini.
pengawas utama ya, karena pengawas utama itu petugas ditetapkan oleh Direktur Jenderal Dirjen GTK ya, berasal dari unsur Kemdikbudristek ini untuk yang di pusatnya. Mungkin untuk yang pengawas utama ini mempersingkat waktu saya skip saja karena nanti paparannya akan kita bagikan, jadi Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Saya akan langsung ke nah, ini tim teknis provinsi ya, nanti di tiap provinsi akan ada tim teknisnya yang sudah dibentuk, itu nanti yang akan Bapak Ibu lakukan seperti itu. Intinya dari tim teknis provinsi itu pernah menjadi tim teknis atau UNBK provinsi seperti itu. Lalu tugas dan tanggung jawab memberikan informasi dan penjelasan terhadap pernyataan atau pengaduan yang diterima dari pengawas, proktor, teknisi, atau pelaksana satuan pendidikan. Jadi nanti kalau ada permasalahan atau ada kendala di satuan pendidikan atau tempat lokasi ujian, Bapak bisa menyampaikan ke tim teknis provinsi yang sudah bentuk. Selanjutnya menerima dan merekap dan memberikan solusi terhadap pernyataan permasalahan atau pengaduan yang terkait dengan pelaksanaan ujian seleksi P3K. Jadi nanti Bapak Ibu tugasnya adalah merekap dan menerima aduan-aduan dari Bapak Ibu yang aduan-aduan yang dari proker yang sudah disampaikan atau akan direkap dan akan yang terkait dengan seleksi P3K, lalu berkoordinasi dengan tim teknis pusat itu ya, tanggung jawab dari tim teknis provinsi yang sudah terbentuk. Selanjutnya ini proktor utama, ini yang jadi highlight kami untuk webinar kali ini. Proktor utama itu petugas yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, berasal dari unsur Kemdikbudristek pusat atau UPT dan atau Dinas Pendidikan Provinsi atau Kota Kabupaten berdasarkan usulan dari Kepala Pusat Asesmen Pendidikan, begitu ya. Lalu setiap satuan pendidikan tempat seleksi kompetensi ditugaskan satu orang proktor utama. Jadi satu titik lokasi ujian itu ada satu orang proktor utama. Proktor utama bertugas di instansi asal. Jadi boleh dari instansi asalnya ya proktor utama itu ya. Kriterianya dari proktor utama adalah PNS atau bukan peserta P3K atau CPNS 2021. Nah, jadi yang pertama ada kita adalah PNS. Kalau misalkan tidak ada PNS di instansi tersebut, bisa ambil yang non PNS tapi bukan merupakan peserta P3K atau CPNS 2021 seperti itu. Selanjutnya berpengalaman sebagai proktor UNBK, diutamakan yang pernah bertugas sebagai tim helpdesk UNBK. Nah, ini yang menjadi kenapa pemilihan proktor utama itu kriterianya adalah berpengalaman, karena sebagai proktor UNBK karena nanti semua kendala yang ada di lokasi ujian itu sebisa mungkin bisa teratasi atau diatasi oleh proktor utama, seperti yang nanti menguasai troubleshooting jaringan komputer dan aplikasi. Misalkan ada troubleshooting masalah jaringan atau masalah aplikasi, diharapkan proktor utama ini sudah bisa menangani karena sudah berpengalaman sebagai proktor UNBK seperti itu ya. Jadi yang bisa dipilih proktor utama itu yang sudah menguasai teknis, sudah paham betul aplikasi atau seluruh dari aplikasi ANBK ini. Itu dapat menyelesaikan permasalahan teknis di satuan pendidikan tempat seleksi kompetensi. Jadi selain masalah aplikasi juga bisa menyelesaikan permasalahan teknis gitu ya. Lalu bersedia mendatangani fakta integritas kalau ini memang syarat utama dari kami, bahwa nanti untuk proktor utama itu akan disediakan fakta integritas untuk ditantang seperti ini. Selanjutnya menjadi wakil panitia pusat dalam pelaksanaan seleksi kompetensi dalam hal teknis, aplikasi, dan jaringan di setiap satuan pendidikan tempat seleksi kompetensi. Lalu berkoordinasi dengan tim pusat terkait permasalahan seleksi kompetensi di satuan pendidikan tempat seleksi kompetensi. Lalu berkoordinasi dengan proktor dan teknisi TUK untuk memastikan semua TUK di satuan pendidikan tempat seleksi kompetensi berfungsi dengan baik. Jadi
memastikan ya semua TUK di satuan pendidikannya di satuan pendidikan tempat seleksi kompetensi itu berfungsi dengan baik, mulai dari apa jaringannya, mulai dari infrastrukturnya, servernya, komputernya itu pastikan berfungsi dengan baik untuk pelaksanaan nanti. Lalu melakukan tugas dan bertanggung jawab melakukan sinkronisasi data dari server pusat CAT UNBK ke server TUK bersama dengan proktor TUK. Jadi bekerja sama dengan proktor TUK atau proktor ruang ya untuk melakukan sinkronisasi ke server CAT UNBK. Jadi memang tugas proktor utama ini memang harus berpengalaman dalam hal menangani masalah-masalah atau kendala-kendala yang terjadi selama UNBK. Jadi sudah tahu misalkan kalau ada kondisinya offline atau apa itu sudah tahu seperti kalau offline itu kenapa misalkan, terus kalau checking terus itu ada apa, kendalanya di mana, itu diharapkan dokter utama itu sudah paham betul, sudah sangat menguasai masalah-masalah teknis yang terjadi seperti itu. Lalu melakukan tugas dan bertanggung jawab mengunggah data hasil seleksi dari server TUK ke server pusat CAT UNBK setiap hari. Jadi ini yang tambahan di pelaksanaan kali ini adalah jadi untuk tugas dokter utama itu adalah bertanggung jawab mengunggah data hasil seleksi kompetensi dari server TUK ke server pusat CAT UNBK setiap hari. Jadi setiap hari melakukan upload sama dengan dokter TUK. Jadi nanti memastikan bahwa datanya sudah terupload. Lalu syarat legasi report dapat tercetak semua peserta itu karena sudah jadi harus terupload dulu ya. Jadi syaratnya untuk mencetak legasi report itu syaratnya harus mengupload hasil ya, harus mengupload hasil baru bisa tercetak legasi reportnya seperti itu. Nah, legasi report ini diwajibkan nanti tercetak dan ditempel harus tercetak setelah pelaksanaan. Nah, untuk syarat untuk mencetak legasi report itu adalah sudah melakukan upload seperti itu ya. Kenapa kita mewajibkan untuk mengupload? Karena kita pengennya setelah selesai pelaksanaan itu datanya sudah terupload semua, jadi tidak ada lagi data-data bolong atau data-data kurang. Jadi kita mengubah sedikit alurnya. Jadi untuk mencetak legasi report itu harus dilakukan upload terlebih dahulu. Nah, ini yang faktor utama itu wajib memastikan bahwa data siswa itu sudah terupload untuk dapat dicetak legasi reportnya. Selanjutnya mendokumentasikan dan memastikan semua berkas administrasi pelaksanaan seleksi kompetensi yang harus kita diunggah ke laman CAT UNBK setiap hari. Jadi di samping upload hasil itu juga mengupload dokumentasi pelaksanaan seperti berita acara, daftar hadir, dan fakta integritas itu di laman CAT UNBK. Kenapa perlu dilakukan upload berita acara dan daftar hadir? Karena nanti ketika terjadi permasalahan atau komplain data bolong itu kita bisa melihatnya itu dari upload berita acara dan daftar hadir itu, apakah peserta ini mengikuti atau tidak, seperti itu. Itu bisa kita lihat dari upload dokumen yang dilakukan di laman CAT UNBK seperti itu ya. Jadi mohon untuk sekali lagi memperhatikan kelengkapan datanya. Selain untuk kelengkapan data peserta, juga mengupload kelengkapan dokumen-dokumen lainnya seperti itu ya. Selanjutnya memastikan instalasi jaringan di TUK sudah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya mengunduh kartu login yang berisi username dan password untuk setiap peserta dari laman CAT UNBK. Jadi nanti juga mendownload atau mencetak kartu login ya, untuk nanti dibagikan ke peserta yang berisi username dan password untuk login ke aplikasi ujian seperti itu. Itu nanti adalah tugas dan tanggung jawab dari proktor utama. Selanjutnya adalah proktor TUK. TUK ini adalah proktor bertugas menjalankan aplikasi CAT UNBK di TUK atau di lokasi ujian atau di ruang ya.
setiap server diperlukan satu orang proktor, jadi satu server satu orang proktor di lokasi ujian. Lalu proktor dapat dari pegawai di satuan pendidikan tempat seleksi kompetensi, jadi bisa dari sekolah asalnya, itu dari satuan pendidikan tempat seleksi, bisa boleh dari proktor dari lokasi satuan pendidikannya. Kriteria dari proktor TUK tidak terdaftar sebagai pelamar seleksi aparatur sipil negara atau ASN tahun 2021, lalu berpengalaman sebagai proktor KET UNBK, lalu bersedia ditugaskan sebagai proktor di satuan pendidikan atau tempat pelaksanaan seleksi kompetensi atau lokasi lain, dan bersedia menandatangani fakta integritas, sama ini bersedia untuk menandatangani fakta integritas seperti itu ya. Jadi nanti semua dari proktor utama maupun proktor TUK juga semua menandatangani fakta integritas. Lalu tugas dan tanggung jawabnya memastikan kesiapan teknis TUK sebelum melaksanakan seleksi kompetensi, lalu membagikan kartu login kepada setiap peserta pada awal sesi seleksi kompetensi. Jadi nanti setelah proktor utama itu mencetak kartu login, lalu proktor TUK membagikan pada setiap peserta pada awal seleksi kompetensi atau sebelum melaksanakan ujian. Lalu memberikan penjelasan kepada peserta seleksi kompetensi mengenai seleksi di TUK. Selanjutnya melakukan sinkronisasi data dari server KET UNBK ke server TUK bersama dengan proktor utama. Jadi bersama-sama ya, bareng-bareng bersama melakukan sinkronisasi di setiap server yang ada di TUK. Jadi seperti pastikan bahwa setiap server di lokasi ujian ini sudah tersinkron. Nanti bekerja sama dengan proktor utama untuk melakukan sinkronisasi. Lalu mengunggah data hasil seleksi kompetensi dari server TUK ke server pusat KET UNBK setiap hari bersama dengan proktor utama. Jadi untuk mengunggah data hasil seleksi kompetensi itu setiap hari ya. Jadi jangan ditunda, misalkan nanti besok diupload, jangan seperti itu. Jadi seharusnya memang diupload itu tiap hari. Dari kendala misalkan nanti di hari pertama lancar, di hari kedua itu terjadi kendala dan PHD-nya datanya hilang, itu yang paling enggak yang data yang pertama itu sudah terupload, sudah tersimpan ke server pusat seperti itu. Jadi untuk uploadnya itu setiap hari, setelah selesai sesi, setiap hari itu mohon segera di-upload. Lalu mengunduh daftar hadir dan mengunggah kembali setelah terisi. Jadi sama nanti di laman KET UNBK, di laman komunikasinya, silakan diunduh daftar hadirnya, diisi, ditandatanganin, lalu diupload ke laman, diupload lagi ke laman komunikasi KET UNBK seperti itu ya. Itu juga untuk setelah ditandatangani, di scan, diusahakan untuk menyekan waktu menyekan itu bisa terbaca dan tidak hanya dipoto lalu diupload, tapi bisa terbaca. Misalkan kalau mau dipoto juga posisinya harus pas dan bisa terbaca dengan baik untuk nanti bisa diupload ke laman UNBK, ke KTNBK. Lalu mengisi berita acara pelaksanaan, mengunduh, mencetak, mendatangani, dan mengunggah kembali setelah diisi. Sama tidak hadir, jadi setelah mengisi berita acara pelaksanaan, lalu dicetak, lalu ditandatangani dan diunggah kembali ke laman KET UNBK. Nanti yang dokumen-dokumen ini ya, berkas-berkas ini mohon dilengkapi, kelengkapan ini dilengkapi, karena nanti ketika mudah-mudahan lancar, tapi kalau misalkan terjadi kendala atau nilai belum keluar atau ternyata mengikuti tapi hasil belum keluar, nah kita melihatnya itu dari dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang diupload seperti ini, apakah peserta itu mengikuti atau peserta itu tidak hadir seperti itu. Makanya mohon sekali untuk diperhatikan ya, jangan sampai abai untuk melakukan hal-hal mengupload dokumen-dokumen ini, terutama mengupload hasil ujian peserta seperti itu. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa untuk mencetak legasi report itu harus melakukan upload hasil ujian. Selanjutnya teknisi merupakan pegawai di satuan pendidikan
dengan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi yang menguasai jaringan dan internet. Jadi ini berbeda dengan kalau teknisi itu lebih ke infrastruktur jaringannya atau internetnya di infrastruktur di satuan pendidikan. Setiap satuan pendidikan sebagai tempat seleksi kompetensi ditangani oleh satu orang teknisi. Jadi satu satuan pendidikan, satu lokasi ujian itu ditangani oleh satu teknisi. Jadi tugasnya adalah untuk menangani kendala atau troubleshooting atau memperbaiki kendala-kendala atau menangani kendala berkaitan dengan infrastruktur jaringan, baik jaringan LAN, jaringan router maupun jaringan internet di lokasi ujian. Kriterianya mengerti dan memahami IT atau teknologi informasi, berpengalaman dalam melaksanakan UNBK, tentunya tidak terdaftar sebagai pelamar seleksi ASN tahun 2021, lalu bersedia dipegang sebagai teknisi di satuan pendidikan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi. Tugas dan tanggung jawabnya adalah berkoordinasi dengan faktor utama terkait dengan kesiapan TUK. Jadi kesiapannya mulai dari komputer klien, komputer server, jaringan lokalnya itu dipersiapkan dan dikoordinasikan dengan faktor utama. Pastikan bahwa setiap ruangan itu sudah berjalan dengan baik ya, mulai dari komputernya tidak ada yang error, lalu jaringannya sudah terinstall dengan benar. Selanjutnya mempersiapkan dan memastikan laboratorium komputer, akses jaringan internet, dan internet berfungsi dengan baik. Jadi sebelum pelaksanaan, pastikan laboratorium komputer memiliki jaringan internet dan internet itu berfungsi dengan baik. Jangan sampai nanti waktu pelaksanaan terjadi kendala jaringan dan mengakibatkan jaringan internet terputus atau tidak berjalan dengan baik. Lalu memastikan bahwa server dan klien dapat digunakan. Ini yang tugasnya memastikan bahwa server dan klien itu dapat digunakan. Jadi mulai Windows-nya sudah ada, sistem operasi sudah ada, lalu jaringannya antara server ke klien itu sudah tersambung, sudah bisa tersambung dengan baik seperti itu ya. Itu mohon dipastikan lagi sebelum pelaksanaan dimulai. Lalu memastikan kesiapan teknis TUK sebelum pelaksanaan, menjaga kestabilan koneksi internet dan intranet. Jadi untuk menjaga, jadi pastikan koneksi internet di server komputer Proctor itu ada ya, maksudnya nanti untuk keperluan upload hasil dan upload untuk berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang diperlukan. Karena sekali lagi ini untuk mencetak legasi report itu wajib atau harus dilakukan setelah mengupload hasil ujian. Belum hasil ujian itu terupload, maka tidak bisa dicetak legasi reportnya seperti itu. Bagaimana nanti kalau misalkan terjadi kendala internet atau terjadi kendala jaringan sampai yang mengakibatkan legasi report itu belum bisa tercetak seperti itu. Misalkan kalau terjadi kendala internet yang menyebabkan proses upload itu tidak berhasil, ya dari teknisi bisa menghubungi ke provider ya atau penyedia layanan internet bahwa pastikan bahwa tidak ada gangguan di area tersebut, atau pastikan bahwa provider yang dipakai itu bisa melakukan ping ya, ping istilahnya ping itu cek koneksi ke kemdikbud.go.id seperti itu. Lalu ketika sudah bisa tapi tidak masih kata klien ternyata masih sudah lancar tapi kok masih tidak bisa upload, nah misalkan ada kendala atau bug yang mengakibatkan gagal upload padahal internet sudah masih lancar atau tidak ada kendala jaringan di lokasi ujian, bisa menghubungi ke tim teknis provinsi, nanti eskalasinya akan diteruskan ke kami. Nanti kami akan membantu untuk melakukan proses upload jika terjadi kendala, memang itu kendala dari sistem dan mengakibatkan proses itu tidak bisa upload, kita nanti akan bantu upload untuk bisa dicetak legasi reportnya seperti itu. Selanjutnya, infrastruktur lain berfungsi dengan baik selama seleksi kompetensi berlangsung. Jadi
infrastruktur lain itu berfungsi dengan baik, gitu ya. Infrastruktur lain yang ada di ruang ujian itu berjalan dengan baik. Selanjutnya ada tim pendukung. Tim pendukung adalah petugas administrasi, petugas keamanan, dan petugas kesehatan. Ini yang tim tambahan ya, tim pendukung ya, selain dari tadi faktor utama, faktor ruang dan teknisi tadi. Selanjutnya penanganan masalah, ini yang banyak kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan di lokasi ujian. Biasanya yang menjadi kendala utama adalah mati listrik ya, atau listriknya padam atau gangguan listrik seperti itu ya. Itu bisa menghubungi pelayanan aduan PLN terdekat. Jadi bisa menghubungi PLN bahwa jaringan kami atau mungkin sebelum pelaksanaan sudah ada kerjasama dengan PLN bahwa diberitakan ke PLN ya, nanti di tanggal ini akan ada seleksi P3K, mohon untuk jaringan listriknya bisa dijaga tidak terjadi pemadaman bergilir. Cuman misalkan terjadi kendala, misalkan kabelnya putus karena ada pohon rubuh atau apa, segera langsung hubungin aduan PLN terdekat. Lalu gunakan genset sebagai alternatif pengganti sumber arus listrik. Nah, ini kalau misalkan ada genset bisa digunakan sebagai alternatif pengganti arus listriknya. Selanjutnya melaporkan kejadian kepada tim teknis dan dilakukan penyesuaian jadwal. Jadi misalkan nanti pada pelaksanaan kendala itu tidak bisa langsung terselesaikan di hari itu, bisa mengajukan penyesuaian jadwal ke tim teknis provinsi. Tinggal laporkan saja kendalanya bahwa di tempat kami terjadi listrik sampai malam ya, sampai seharian gitu, dan tidak bisa menyelesaikan seleksi pada hari itu, segera koordinasikan dengan provinsi, tim teknis provinsi. Selanjutnya gangguan jaringan internet, itu melakukan pengecekan jalur dari penyedia layanan internet ke jaringan lokal. Jadi yang pertama dilakukan adalah melakukan pengecekan jalur dari penyedia layanan internet ke jaringan lokal, apakah jaringannya internetnya berjalan lancar atau tidak seperti itu. Lalu menghubungi penyedia layanan internet yang digunakan, jadi langsung bisa menghubungin providernya atau menghubungi providernya untuk melakukan pengecekan apakah jalur internet di daerah itu terjadi kendala atau tidak. Selanjutnya bisa mengganti jaringan internet dengan alternatif lain. Jadi kalau bisa atau sebaiknya itu di tiap lokasi ujian itu ada alternatif jaringan untuk istilahnya internet cadangan ya. Jadi selain ada jaringan internet utama, perlu disediakan juga untuk internet cadangannya seperti itu ya. Jadi ketika internet yang utama itu mengalami kendala, bisa segera digantikan dan bisa pelaksanaan seleksi bisa berjalan kembali. Selanjutnya bencana alam atau kejadian luar biasa atau force majeure itu menghentikan pelaksanaan tes. Lalu Prokopta melaporkan kejadian kepada posko pusat. Jadi kalau ada kejadian luar biasa segera koordinasikan ke posko pusat. Peserta tidak hadir itu tidak mengaktifkan login peserta dan mencatat dalam berita acara. Jadi ketika ada peserta yang tidak hadir itu catat saja di berita acara bahwa peserta ini tidak hadir, lalu dituangkan dalam berita acara, lalu berita acara itu nanti diupload ke laman UNBK yang tidak mengaktifkan login peserta. Lalu masalah-masalah di aplikasi itu melihat panduan aplikasi, melaporkan kepada prokter utama untuk ditangani ya. Jadi atau masalah aplikasi itu nanti laporkan ke prokter utama, lalu berkomunikasi dengan helpdesk pusat untuk SKPC-nya ketika ada permasalahan aplikasi. Lain-lain untuk skor, jadi peserta dapat melihat skor setelah menyelesaikan tes dari komputer yang digunakan. Jadi pastikan setiap peserta itu sudah melihat skornya ya sebelum meninggalkan ruangan, sebelum meninggalkan lokasi ujian itu pastikan setiap peserta sudah melihat hasilnya atau melihat nilainya masing-masing. Lalu pastikan seluruh peserta sudah terunggah dan tercetak legasi reportnya. Nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa untuk mencetak legasi report itu
pastikan seluruh data peserta sudah terunggah, karena kalau belum terunggah itu tidak bisa mencetak legasi report. Lalu lakukan hapus pada menu backup hapus di akhir pelaksanaan P3K dengan sekali lagi memastikan seluruh data sudah terupload ke server Cat1BK. Jadi setelah semua terupload dan pastikan semua data peserta itu sudah terupload, baru bisa dilakukan hapus pada menu backup hapus. Lalu simpan backup source di luar hard disk atau backup source-nya setelah di download di copy ke eksternal hard disk, atau jangan di hard disk yang hard disk utama ya. Jadi di backup di flash disk atau di luar hard disk ya. Intinya nanti kalau misalkan terjadi kerusakan atau terjadi kendala pada hard disknya, masih punya backupnya di storage lain. Jadi tetap terjaga untuk mengantisipasi data belum terupload. Jadi misalkan nanti kalau data belum terupload, kita masih punya backupnya seperti itu. Selanjutnya, hal-hal yang belum diatur dalam juknis atau petunjuk operasional lainnya akan diatur dan diputuskan kemudian. Jadi untuk hal-hal atau informasi apa yang belum dituangkan atau belum diatur dalam juknis atau informasi-informasi pelaksanaan terkait teknis, nanti bisa kita komunikasikan di laman Cat1BK. Ya, jadi informasi apapun yang kita sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan akan kita sampaikan di laman Cat1BK. Mungkin itu saja dari